Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amalia, NPM 19753016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAP Sistem Basis Data dengan judul Tes PCR. Saya akan membacakan kasus COVID-nya. Di beberapa daerah telah mengadakan tes PCR kepada 100 orang pendatang dari luar daerah. Tujuan dari diadakannya tes PCR di daerah ini adalah untuk mengetahui keadaan masyarakat pendatang dari kota lain agar pemerintah bisa mengetahui langkah yang akan dilakukan terhadap masyarakat pendatang. Hal ini bertujuan untuk menekan angka penularan COVID di Indonesia. Tes PCR ini diadakan di RSHS dengan bantuan dokter dan perawat, dengan cara mengambil sampel lendir dalam hidung atau tenggorokan. Kemudian, jika hasilnya positif, maka akan diberi penanganan lebih lanjut. Tes ini dilakukan untuk menentukan apakah masyarakat pendatang tersebut negatif atau positif terkena corona. Di sini ada entitas dan atribut. Entitas dokter, ada atributnya adalah ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan spesialis. Entitas perawat, ada ID perawat, nama perawat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Entitas pasien, ada kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, dan keterangan. Entitas rumah sakit, ada ID RS, nama RS, alamat, dan nomor telepon. Entitas penyakit, ada kode penyakit, nama penyakit, dan tanggal periksa. Entitas spesialis, ada kode spesialis, nama spesialis, dan yang terakhir, ada keterangan pasien. Keterangan pasien ini ada ID keterangan, nama pasien, dan hasil tes. Selanjutnya ada mandatory. Mandatory ini adalah atribut yang wajib digunakan. Mandatory disimbolkan dengan tanda bintang. Yang pertama, mandatory dokter. Ada nama dokter, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, mandatory perawat. Nama perawat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Mandatory pasien, nama dokter, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Mandatory rumah sakit, nama RS, alamat, dan nomor telepon. Mandatory penyakit, ada kode penyakit, nama penyakit, dan tanggal periksa. Mandatory spesialis, ada nama spesialis. Dan yang terakhir, mandatory keterangan pasien, nama pasien, dan hasil tes. Lanjut, relasi atau hubungan. Yang pertama, ada dokter ke pasien. Hubungan relasinya adalah one to many. Jadi, satu dokter itu bisa menangani banyak pasien dan banyak pasien bisa ditangani oleh satu dokter. Yang kedua, perawat ke pasien. Hubungan relasinya adalah one to many. Jadi, satu perawat bisa menangani banyak pasien dan banyak pasien bisa ditangani oleh satu perawat. Dan yang ketiga, pasien ke penyakit. Hubungan relasinya adalah many to one. Banyak pasien mempunyai satu penyakit dan satu penyakit dimiliki oleh banyak pasien. Yang keempat, dokter ke spesialis. Hubungan relasinya one to one. Jadi, satu dokter memiliki satu spesialis dan satu spesialis hanya bisa dimiliki oleh satu dokter. Dan yang kelima, ada rumah sakit ke keterangan. Hubungan relasinya adalah one to many. Jadi, satu rumah sakit memberikan beberapa keterangan dan satu keterangan berasal dari satu rumah sakit. Dan yang keenam, pasien ke keterangan pasien. Hubungan relasinya many to one.
Jadi satu pasien hanya memiliki satu keterangan dan satu keterangan dimiliki oleh banyak pasien. Oke, di sini ada conceptual design dan di sini ada UID-nya. Yang pertama kita UID perawat. UID perawat di sini disimbolkan dengan tanda pagar, yaitu ID perawat yang berarti primary key. Dan kita lanjut ke tabel dokter. Di tabel dokter juga ada tanda pagar atau disimbolkan dengan UID, yaitu ID dokter atau primary key. Dan di sini kita lanjut ke tabel pasien. Di tabel pasien ada kode pasien yang ditandai dengan tanda pagar, yaitu primary key, dan rumah sakit tanda pagar juga, dan ID RS. Jadi semuanya itu kalau UID ditandai dengan huruf ditandai dengan tanda pagar. Kita lanjut ke penyakit. Penyakit itu ada kode penyakit. Dan spesialis ada kode spesialis. Kita lanjut ke keterangan pasien. Keterangan pasien memiliki ID keterangan. Jadi, kita lanjut ke ARC. ARC adalah pengelompokan yang terdiri dari dua pilihan dan memperjelas relasi. Jadi, di tabel pasien ini memiliki keterangan. Ada keterangan, dan di dalam tabel keterangan ini kita buat keterangan pasiennya tabel sendiri. Jadi di tabel keterangan pasien ini memiliki atribut sendiri, yaitu ID keterangan, nama pasien, dan hasil tes. Dan jika hasil tesnya itu positif dan negatif, kan jadi ada dua kemungkinan. Jadi jika dia hasilnya positif, maka akan diisolasi di rumah sakit. Dan jika hasilnya negatif, maka akan diisolasi mandiri di rumah. Oke, kita lanjut ke supertype dan subtype. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu subtype dan supertype. Subtype adalah pengelompokan sebagian entitas dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Dan yang kedua, supertype itu adalah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Jadi, subtype ini adalah keterangan pasien. Keterangan pasien dan subtype-nya di tabel rumah sakit. Supertype-nya ini keterangan, dan subtype-nya di tabel rumah sakit dan isolasi mandiri. Lanjut ke opsional. Opsional ini bisa dibagi lagi. Sebelumnya kan dinormalisasikan keterangannya adalah opsional. Karena sudah dinormalisasikan, jadi dibuat atribut atau entitas baru. Jadi ini, tabel ini dibuat entitas dan atribut baru dari keterangan yang dinormalisasikan spesialis. Ini kan opsional. Jadi kita bentuk menjadi tabel spesialis ini karena masih bisa dijadikan atribut dan entitasnya. Kita lanjut ke hierarki. Hierarki ini adalah cara untuk menggambarkan tingkat pada data dan penyakit ini
hanya satu, tetapi mempunyai hubungannya banyak. Jadi, dia ini mempunyai satu penyakit, tetapi penyakit ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian untuk meningkatkan datanya. Di tabel penyakit ini kita bagi menjadi penyakit menular, penyakit bawaan, dan penyakit keturunan, dan masing-masing mempunyai entitas dan atributnya. Nah, di sini ada contoh normalisasi 1NF. Di sini kan ada pasien, tabel pasien, dan dari tabel pasien di sini kita pecah menjadi keterangannya ada penyakit. Dan di tabel penyakit ini mempunyai atribut kode penyakit, nama penyakit, dan tanggal periksa. Ini contoh normalisasi 2NF. Jadi, di dalam tabel dokter ini kita pecah menjadi dokter spesialis karena di dalam tabel dokter spesialis ini seharusnya spesialisnya dipisah dan tidak dimasukin ke tabel dokternya. Jadi kita pecah menjadi tabel tersendiri, tabel spesialis, dan mempunyai atribut kode spesialis dan nama spesialis. Ini contoh normalisasi 3NF. Jadi normalisasi 3NF ini kita ambil dari tabel pasien. Dari tabel pasien di sini ada keterangannya dan kita pecah menjadi keterangan pasien. Keterangan pasien ini maksudnya si pasien mengindap positif apa negatif. Jika dites maka hasilnya positif atau negatif, dan jika hasilnya positif maka akan kita buat lagi tabelnya dan itu mengarah ke rumah sakit, dan jika hasilnya positif maka dia akan ke rumah sakit, dan jika hasilnya negatif maka dia akan isolasi mandiri. Oke, baiklah, itu penjelasan dari saya, dan kesimpulannya adalah untuk mengetahui seseorang itu apakah dia terinfeksi COVID-19, jadi kita harus menggunakan tes itu kita menggunakan tes PCR ya. Kan tes itu banyak, ada tes rapid test atau dan lain-lain, tetapi kita menggunakan tes PCR agar kita mengetahui apakah seseorang tersebut terkena COVID-19 atau tidak. Jadi kita mendata apakah dia terkena atau tidak. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.